Saat sedang memungut sampah, seorang wanita tanpa sengaja menemukan seorang anak laki-laki. Ia berjongkok untuk melihat, dan mendapati anak itu membawa liontin giok yang sangat berharga. Langsung sadar kalau anak itu berasal dari keluarga kaya raya. Ia pun bertanya pelan kenapa tidak pulang ke rumah. Namun baru saja bicara, air mata anak itu langsung jatuh. Melihat itu wanita jadi gugup. Akhirnya ia mengeluarkan permen dan memberikannya, sambil menyuruh anak itu cepat pulang. Namun detik berikutnya, anak itu tiba-tiba menggenggam tangannya erat-erat. Barulah wanita sadar tubuhnya sangat panas. Sebelum sempat bereaksi, anak itu langsung pingsan di tempat. Melihat begitu wanita panik dan buru-buru membawanya pulang. Setelah sadar, anak itu pun menemukan wanita yang sedang memasak. Melihat pemandangan itu, wanita menyuruhnya pulang cari ibunya. Namun anak itu menggeleng dan bilang tidak punya ibu. Lalu diam-diam kembali menangis. Melihat wajah sedih itu, hati wanita terasa terhimpit lalu menghidangkan mie yang baru matang. Dalam hati ia mulai berpikir, kapan waktu yang tepat untuk mengembalikan anak ini. Namun anak itu malah berkata dengan ragu-ragu, ingin menjadikan wanita itu sebagai ibunya. Sebelum wanita menjawab, adiknya tiba-tiba datang sambil marah-marah. Ia mencaci wanita itu yang pincang dan bahkan tak mampu hidup sendiri, tapi masih berani menampung anak orang. Katanya pasti sudah lupa pelajaran masa lalu. Ternyata 6 tahun lalu wanita itu hamil di luar nikah. Orang tuanya marah besar sampai mematahkan kakinya dan mengusirnya dari rumah. Bahkan anak kandungnya pun diambil adiknya dan dibuang ke panti asuhan. Karena pengalaman menyakitkan ini, ia tak tega menelantarkan anak itu. Saat adiknya hendak membawa pergi anak itu, ia pun bersikeras menyatakan akan tetap merawatnya. Setelah adiknya pergi, ia baru tahu alasan anak itu tidak pulang. Ternyata di rumah ia sering dianiaya, makanya memilih kabur. Wanita itu mendengar kisahnya merasa sangat sedih. Namun sebagai orang pincang, untuk membesarkan seorang anak, ia harus bekerja keras. Keesokan harinya anak itu terus menemaninya. Siang hari membantu menyapu jalan. Malam hari ikut menjual barang kecil di lorong bawah tanah. Namun adiknya kembali datang dan minta uang. Setelah tahu wanita itu tak punya uang, ia malah tertawa sinis. Katanya meski tak diberi uang, ia tetap punya cara mendapatkannya. Sambil berkata ia melemparkan selebaran orang hilang. Terlihat jelas di atasnya tertulis, seorang konglomerat mencari anaknya yang hilang dengan imbalan besar. Wanita itu langsung terkejut. Barulah ia paham identitas anak itu. Namun karena takut anak itu kembali dan dianiaya lagi, ia akhirnya memilih menyerahkan uang pada adiknya. Tanpa tahu bahwa sang konglomerat begitu tahu anaknya hilang, langsung memarahi semua pembantu dan memerintahkan mereka untuk segera menemukannya. Namun dibalik semua itu, ternyata sang kepala pelayanlah dalangnya. Ia takut anak itu akan membongkar kejahatannya. Lalu dia menyuruh orang untuk membunuh anak itu. Sementara wanita itu tidak tahu apa-apa. Bahkan kini ia telah menganggap anak itu sebagai anak kandung sendiri. Dan anak itu pun sangat menyayangi dirinya. Melihat kakinya pincang, ia selalu dengan tulus memijatnya. Melihat itu hati wanita sangat terharu. Namun bahaya sudah mulai mendekat. Hari itu saat wanita membawa anak itu berjualan. Karena jualannya laris mereka malah dicemburui pedagang lain. Orang itu pun sengaja datang cari gara-gara. Wanita yang takut anak itu disakiti, langsung mengambil sapu untuk melawan. Tanpa disadari, adegan ini direkam oleh orang berbaju hitam dan dikirim ke kepala pelayan. Tak lama keluar perintah untuk membunuh anak itu. Sementara itu wanita dan anak itu selesai berjualan dan hendak pulang. Sebuah mobil hitam tiba-tiba mengikuti mereka. Di saat genting, wanita itu refleks mendorong anak itu, tapi dirinya malah tertabrak mobil. Anak itu langsung menangis histeris. Setelah wanita itu dibawa ke rumah sakit, dokter dengan dingin berkata biaya operasinya puluhan ribu dolar. Tapi anak itu tak punya uang. Akhirnya ia melepaskan liontinnya untuk dijual. Namun seseorang mengenalinya sebagai anak sang konglomerat. Anak itu